Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ratna, Pendaki Hilang Gunung Ciremai. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah bus antar kota berhenti di depan sebuah jalan kecil di Bandung. Lelaki tampan berperawakan tinggi, memakai tas keril hijau turun dari bus setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih pada supir berikut kernetnya. Lelaki itu diam sejenak, mengamati jalan gelap yang akan dilalui. Di depan jalan ada papan bertuliskan Jalan Sindang Sari. Lelaki itu bernama Dimas, berjalan memasuki jalan kecil yang di sebelah kanannya banyak tumbuh pohon-pohon besar dan di sebelah kiri semak belukar setinggi dada orang dewasa. Dimas memperhatikan ada bendera kuning terpasang di dekat papan nama Sindang Sari. Siapa yang meninggal? Dimas mendekati bendera kuning itu. Sepertinya sudah terpasang seminggu yang lalu. Ratna meninggal. Dimas tidak percaya melihat nama yang tertulis di bendera kuning itu. Tapi memang nama Ratna yang tertulis di sana. Berikut tanggal kematiannya, seminggu yang lalu. Bukankah Ratna sedang mendaki Gunung Ciremai? Ucapnya dalam hati. Dimas kembali berjalan memasuki Jalan Sindang Sari yang gelap gulita karena tidak ada lampu jalan. Rumah ibunya masih jauh di dalam sana, melewati beberapa kebun warga. Bulu kuduk Dimas berdiri saat melewati pohon besar dengan akar menggantung. Dulu, waktu Dimas masih kecil, pernah melihat penampakan lelaki tanpa kepala berdiri di dekat pohon itu. Dimas bergidik ngeri mengingat itu. Malam itu tidak ada satu orang pun yang melewati Jalan Sindang Sari. Sebagian besar warga sudah terlelap di rumah masing-masing karena sudah masuk tengah malam. Dimas terus berjalan seorang diri. Hanya suara hewan malam yang sesekali berbunyi. Tak lama tibalah lelaki tampan itu di depan rumah kosong di tengah kebun warga. Dimas ingat rumah itu adalah rumah peninggalan almarhum Bu Wati, ibu dari Ratna yang tak terurus sejak beliau meninggal dunia. Sejak kematian sang ibu, Ratna tinggal di rumah bibinya yang masih satu desa. Saat sekolah dulu, Dimas sempat menjalin kasih dengan Ratna. Hanya saja, Bu Wati tidak menyetujui. Entah apa alasannya. Mungkin karena saat itu kami masih sekolah. Tiba-tiba, Dimas menghentikan langkah karena mendengar suara wanita di belakangnya. Dimas menoleh dan melihat sosok wanita dengan pakaian pendaki berlumuran darah. Sosok wanita itu membelakanginya, tetapi bisa terlihat perut wanita itu besar, seperti sedang hamil. Rambut hitam panjang bergelombangnya lengket karena darah. Siapa kamu? Perlahan wanita itu membalikkan tubuh. Wajahnya tertutup beberapa helai rambut ikalnya. Kedua mata indahnya menatap Dimas. Wajah wanita itu sangat manis khas wajah Ayu, wanita Sunda. Dimas mengenal wanita manis itu. Wanita itu Ratna, mantan kekasihnya dulu saat masih sekolah. Ratna? Kamu Ratna? Baju kamu kenapa penuh darah seperti itu? Wajah manis itu masih menatap Dimas dengan begitu sedih. Dimas mendekati Ratna. Ada rasa bahagia bisa melihat wanita yang sangat dicintainya. Tetapi semakin Dimas mendekat, wanita itu semakin menjauh. Dimas baru menyadari kedua kaki Ratna yang memakai celana panjang tidak menapak tanah. Astagfirullah. Wajah manis wanita itu berubah menjadi putih pucat pasi. Tidak ada satupun luka di wajah manisnya, hanya ada luka di lehernya. Sepertinya darah yang membasahi pakaiannya berasal dari luka menganga di lehernya. Dimas berjalan semakin mendekati Ratna dengan jarak tidak terlalu jauh. Dimas bisa melihat dengan jelas sosok Ratna yang masih menatapnya sendu.
Luka di leher Ratna sangat dalam hingga terlihat tulang lehernya. "Ratna, kamu kenapa? Bukannya kamu sedang mendaki Ciremai?" "Aku juga mau ke sana, tapi aku masih capek. Baru tadi pagi aku turun dari Salak." Dimas baru saja mendaki Gunung Salak dan berencana ingin lanjut ke Ciremai. Tapi karena lelah, dia pulang dulu untuk istirahat. Wanita itu hanya diam. Air mata menetes deras dari dua mata indahnya. Mata yang dulu sangat disukai Dimas. Tiba-tiba, Dimas, sedang apa di sana? Bu khawatir, belum juga tiba. Ayo, saya antar ke rumah." Ternyata itu Kang Sarip, penjaga rumah Dimas. "Ini Kang, tadi saya bicara dengan Ratna." Ratna? Tidak ada siapa-siapa di sini, A. Saya tadi malah lihat AA bicara sendiri." "Tadi AA bilang Teh Ratna. Dia hilang di Ciremai. Teman-temannya selamat. Hanya Teh Ratna yang hilang. Teman-temannya bilang si Teteh hilang saat mereka tiba di Batu Lingga." "Nanti saja di rumah saya jelaskan. Ayo A, naik," ucap Kang Sarip menyalakan motornya terburu-buru. Dimas melihat ke tempat di mana tadi Ratna berdiri dengan kedua kaki melayang. Lelaki tampan itu masih tidak percaya kalau mantan kekasihnya itu hilang dalam pelukan Ciremai. Gunung syarat mistis kedua setelah Gunung Salak. Dimas sudah beberapa kali mendaki Ciremai. Setidaknya dia cukup hafal jalur. Apa aku secepatnya ke Ciremai untuk mencari Ratna? Siapa tahu Ratna masih hidup. Dimas begitu khawatir pada keselamatan Ratna. Kang Sarip mencoba mengabaikan apa yang terjadi. Setelah seminggu Ratna hilang, sosok menyerupai Ratna kerap meminta tolong pada setiap warga yang lewat di depan rumah Bisaroh, tempat Ratna tinggal setelah kematian ibunya. Ayah Ratna sudah menikah dengan wanita lain dan tinggal di seberang pulau. Buati sendiri ditemukan gantung diri di pohon nangka yang ada di belakang rumahnya. "Ratna?" Dimas melihat sosok Ratna sudah tidak ada di tempatnya. Dia menghilang dengan cepat. Dimas melangkah memasuki rumah Buati yang terbengkalai sejak hilangnya Ratna. Kang Sarip lekas menarik tangan Dimas untuk segera naik ke atas motor. Kang Sarip sangat ketakutan. Dia melihat sosok Ratna duduk di atas pohon dengan menggoyangkan kedua kakinya. Uncang-uncang angge kalau menurut orang Sunda. Dimas bersama Kang Sarip tiba di rumah Ratih, ibu dari Dimas. Wanita tua itu ternyata sudah menunggu di teras rumahnya untuk menjemput anak laki-laki satu-satunya karena khawatir dengan keadaan desa Sindang Sari yang tiba-tiba mencekam. Sejak hilangnya Ratna, warga desa menjadi sangat ketakutan. Setiap malam mereka takut untuk keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, mereka tidak mau melewati rumah Bisaroh atau rumah peninggalan Buati, ibu Ratna. Mereka memilih jalan memutar biarpun jauh. Sosok wanita dengan pakaian pendaki kerap mengetuk pintu rumah warga di tengah malam. Tiba di rumah, Dimas meraih tangan Ratih dan menciumnya. Rasa rindu pada ibunya tidak menghalangi niatnya untuk ke Ciremai besok pagi. Dimas berencana mencari Ratna. Dia berharap Ratna masih hidup. "Rat, bertahan. Besok aku ke sana cari kamu." "Nak, mulai besok dilarang berada di luar rumah saat malam tiba." "Memangnya kenapa, Bu? Ada apa dengan desa ini? Dan apa benar Ratna hilang saat mendaki di Ciremai dan belum kembali ke desa ini?" "Ratna belum dipastikan meninggal. Kenapa sudah dipasang bendera kuning?" Pertanyaan Dimas yang beruntun membuat Ratih dan Kang Sarip saling pandang. Mereka bingung bagaimana menceritakan hal itu pada Dimas. Singkat cerita, Dimas terus bertanya tentang hilangnya Ratna. Kenapa teman-temannya tidak mencari, malah pulang meninggalkan Ratna? Dimas masih berharap Ratna bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Dan sosok yang ditemui di depan rumahnya itu bukan arwah Ratna.
itu hanya jin yang menyerupai. "Bu, besok aku mau ke Ciremai, mau mencari Ratna." Sebelum Rati menjawab, tiba-tiba ada suara di luar rumah. Srek. Rati menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Wanita tua itu merasa ada sosok yang mengintipnya dari celah pintu. Sosok wanita dengan pakaian pendaki dan tas keril di punggung, dengan rambut panjang terurai yang selalu datang saat memasuki tengah malam seperti mencari seseorang. "Kang, tutup heula pintu nak," ucap Rati pada Kang Sarip, yang ketakutan melihat sosok di balik pintu itu. Kang Sarip juga menyadari kedatangan sosok itu, sosok wanita cantik dengan pakaian pendaki. Perlahan dengan memberanikan diri, Kang Sarip berjalan menuju pintu, lalu menutupnya rapat. Dimas yang sudah duduk di kursi ruang tamu hanya bisa memandangi dengan penuh tanda tanya. Benaknya penuh kekhawatiran terhadap wanita yang sangat dicintainya, yaitu Ratna. Dimas memang lelaki baik. Biarpun almarhumah Bu Wati tidak menyetujui hubungannya dengan Ratna, dia tetap peduli dengan Ratna. "Ya sudah, kamu cari Ratna, biar keadaan di desa ini tenang." Isara juga tidak ada. Dia menginap di rumah anaknya setelah 7 harian Ratna. "Bu, Ratna baru hilang selama seminggu. Siapa tahu dia masih hidup. Kenapa sudah mengadakan tahlilan? Mayatnya juga tidak ada." Besok paginya, Dimas bersiap ke Ciremai. Ia sudah berniat tidak akan turun dari Ciremai sebelum menemukan Ratna. Dimas mendengar dari teman-teman pendakian Ratna hilang saat di pos Batu Lingga, tempat yang dikenal sebagai pertapaan Nini Pelet, tempat entitas mistis yang memiliki kekuatan goib. Apa mungkin Ratna diambil Nini Pelet untuk dijadikan teman atau tumbal? Untuk menuju Batu Lingga, Dimas akan mendaki Ciremai via Linggarjati. Dimas sudah bersiap untuk menuju Ciremai. Setelah pamit pada Bu Wati, Kang Sarip mengantar Dimas sampai jalan raya ujung Sindang Sari. Kalau berjalan kaki cukup jauh, sedangkan Dimas butuh banyak tenaga untuk mendaki Ciremai. Sebenarnya Dimas masih letih baru turun dari Salak, tapi demi mencari Ratna, dia tetap pergi. Dimas menunggu bus dengan tujuan Kuningan. Dimas akan mendaki via Linggarjati. Pendakian via Linggarjati terkenal dengan jalur penuh mistis. Gunung Ciremai mempunyai ketinggian 3078 mdpl. Jalur Linggarjati termasuk jalur yang paling disukai para pendaki, dan juga banyak terdapat situs-situs kuno yang dijadikan tempat ritual. Para pendaki sangat menyukai jalur ini karena penuh tantangan, dengan banyaknya tanjakan-tanjakan ekstrim yang cukup berbahaya. Pos pendakian Gunung Ciremai via jalur Linggarjati ada 10 pos. Pos 1, Cibunar. Pos 2, Leweng Datar. Pos 3, Condang Amis. Pos 4, Kuburan Kuda. Pos 5, Pengalap. Pos 6, Tanjakan Seruni. Pos 7, Bapatere. Pos 8, Batu Lingga. Pos 9, Sangga Buana. Dan yang terakhir, Pos 10, Pengasinan. Di pos 8 Batu Lingga Ratna hilang. Padahal pada saat itu Ratna dan teman-temannya beranjak 2 meter. Saat itu Ratna masih terlihat. Saat temannya melihat lagi, Ratna sudah tidak ada. Dimas memulai pendakian via Linggarjati. Langkah pertama memasuki jalur, Dimas merasakan hal aneh. Seperti akan terjadi sesuatu, entah apa. Dimas menyusuri jalur seorang diri. Tidak ada satupun pendaki yang bareng atau berpapasan. Saat itu Dimas melakukan pendakian malam. Sebenarnya tidak dianjurkan karena banyaknya tanjakan ekstrim dan dalam suasana gelap cukup sulit dilalui. Tapi Dimas tidak peduli. Dia tetap melakukan pendakian. Sampai pos Batu Lingga dia akan bermalam di sana sampai menemukan Ratna. Dimas berjalan melewati pos Cibunar, lanjut pos 2, masih aman. Tapi sampai di pos 3 Condang Amis,
Dimas merasakan seperti ada rombongan pendaki yang mengikuti. Dimas berhenti dan mengarahkan senter ke belakang. Tidak ada pendaki sama sekali. Dimas lanjut jalan, tiba-tiba di depannya Dimas melihat rombongan pendaki. Ada yang sedang tiduran, ada yang duduk, dan ada juga yang berbicara. Dimas senang, itu berarti dia tidak sendirian di jalur. Dimas menghampiri dan memperkenalkan diri. Namun tidak ada satupun dari rombongan pendaki itu yang menjawab. Dimas merasakan ada keanehan pada rombongan pendaki itu. Mereka berwajah pucat seperti mayat dan berpakaian layaknya pendaki lawas zaman dulu. "Bang, mau naik apa turun? Aku mau bareng kalau naik." Dimas kembali bertanya. Tiba-tiba salah satu pendaki berbicara. "Kami mau pulang, tapi tidak bisa. Sudah lama kami hanya berputar-putar di sini saja. Setiap kali kami turun, kembali lagi ke sini." Dimas kaget mendengar perkataan salah satu pendaki itu. "Maksud lo apa, Bang?" tanya Dimas pada pendaki yang berdiri itu. Tiba-tiba, rombongan pendaki itu serempak bangun dan mendekati Dimas. Tapi cara mereka melangkah seperti zombie. "Astagfirullah, gak beres ini." Dimas tersadar kalau rombongan pendaki itu bukanlah manusia. Jalur yang banyak tanjakan ekstrim membuat Dimas kesulitan untuk berlari. Rombongan pendaki itu ternyata mengikuti Dimas. Dimas melangkah cepat di gelapnya malam. Sesekali Dimas melihat ke belakang. Anehnya, saat Dimas melihat ke belakang, rombongan pendaki itu secara berbarengan tiduran di jalur layaknya jenazah yang akan dimakamkan. Dan saat Dimas melanjutkan langkah, rombongan pendaki itu kembali bangun dan mengikuti Dimas. Astaga! Dengan tubuh gemetar, Dimas berjalan cepat di jalur seperti ini. Tidak bisa lari karena gelapnya malam, sulit untuk melihat jelas. Akan sangat berbahaya untuk keselamatan. Bisa jatuh ke jurang atau masuk di dimensi goib Ciremai. Dimas harus lebih berhati-hati. Padahal sebelumnya dia senang karena bertemu rombongan pendaki. Tapi ternyata mereka bukan manusia. Rombongan pendaki misterius seperti zombie terus mengikuti Dimas. Dimas ingin cepat tiba di pos 4 kuburan kuda. Di sana dia akan buka tenda dan untuk menghindari dari kejaran rombongan pendaki misterius itu. Untuk tiba di kuburan kuda, estimasi waktu pendakian kurang lebih 2-3 jam. Selama itu pula Dimas dipenuhi rasa ketakutan dan kekhawatiran. Dalam keadaan gelap, tidak ada satupun pendaki dan dikejar rombongan misterius, tepatnya rombongan arwah pendaki. Tiba-tiba, Dimas melihat bayangan sosok bergaun putih terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Gaunnya terlihat kotor dan tipis, layaknya kaca. Jadi yang dilihat Dimas, sosok itu seperti tembus pandang. Dimas tidak memperdulikan dia. Tetap berjalan, sementara dari sudut matanya, rombongan pendaki masih mengikuti. Tiba di kuburan kuda, Dimas istirahat sebentar dan membuka tenda. Dan lagi-lagi di pos kuburan kuda tidak ada satupun tenda pendaki. Biasanya banyak pendaki yang membuka tenda di kuburan kuda. Tenda berdiri. Sebelum masuk tenda, Dimas membuat kopi dan memasak mie. Sambil menunggu mie matang, Dimas mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api unggun untuk mengurangi rasa dingin yang tiba-tiba menyerang. Keadaan di luar tenda gelap gulita, hanya terlihat sinar dari api unggun yang menyala. Dimas menikmati kopi dan mie dengan perasaan khawatir. Dia hanya manusia biasa, tentu saja ada rasa ketakutan berada di gunung ini sendirian. Apalagi gunung ini syarat dengan mistis. Pendakian ini dilakukan demi Ratna, untuk mencari Ratna yang hilang selama seminggu lebih. Setelah perut terisi, Dimas masuk ke dalam tenda. Pintu tenda ditutup rapat untuk mengurangi rasa takutnya. Di balik sleeping bag, Dimas tidak bisa memejamkan mata. Dia sangat gelisah. Setiap kali memejamkan mata, ada sosok lelaki berpakaian tentara Jepang. Sosok itu juga ada di dalam tenda.
Dimas menahan kantuknya. Suara-suara aneh terdengar di luar tenda. Suara derap langkah kaki kuda terdengar jelas berulang-ulang. Belum lagi tangisan bayi yang terdengar di belakang tenda. Dimas bangun dan duduk di atas sleeping bag. Suara derap langkah dan ringkikan kuda terdengar memutari tenda. Dimas yang penasaran ingin sekali membuka pintu tenda atau sekedar mengintip dari sela pintu tenda. Astaga, ada apa lagi ini? Dimas mengumpulkan keberanian. Dia membuka resleting pintu tenda dan memperhatikan keadaan di luar. Samar di antara api unggun yang sempat dia nyalakan. Ada sosok lelaki dengan pakaian tentara berdiri memunggungi. Hanya tubuh belakangnya saja yang Dimas lihat. Dimas memperhatikan pakaian yang dikenakan lelaki itu. Sama dengan lelaki berpakaian tentara yang ada di dalam tenda setiap kali dia memejamkan mata. Lekas Dimas mengambil senter dan mengarahkan ke sosok lelaki itu. Dimas mengarahkan senter ke arah lelaki berpakaian tentara yang membelakanginya. Tiba-tiba, suasana yang sebelumnya tenang berganti dengan angin kencang yang nyaris saja merobohkan tenda. Pepohonan bergerak-gerak, angin menggerakkan semua yang ada, termasuk batu-batu yang terlempar ke segala arah. Api unggun yang tadinya kecil menjadi besar. Dimas melindungi kepalanya dari serangan batu-batu yang berterbangan. Pandangan Dimas tak lepas dari sosok tentara yang masih membelakangi. Tak lama, sosok itu berbalik arah. Kali ini, Dimas berhadapan dengan sosok tentara itu. Dimas gemetar, keringat dingin mengucur deras. Sosok tentara itu sangat menyeramkan. Kepala dan tubuhnya tidak tersambung sempurna, seperti ada jarak. Tubuhnya dipenuhi darah kental, dan banyak koyakan di baju tentaranya. Srek, srek. Rombongan pendaki zombie yang tadi mengikuti Dimas dari pos 3 Condong Amis tiba-tiba datang. Rombongan itu berdiri tidak jauh dari sosok tentara yang menatap tajam Dimas. Angin masih kencang, pepohonan masih bergerak-gerak dahsyat, bebatuan masih terlempar ke segala arah. Anehnya, tidak mengenai rombongan pendaki zombie itu. Dimas terduduk di tanah dekat api unggun yang percikan apinya nyaris mengenai tubuhnya. Lelaki muda itu membaca doa apapun yang dia bisa. Sholawat juga tak lepas. Dimas memejamkan mata, tarik nafas, baca sholawat, tahan, dan embuskan perlahan. Hal itu dilakukan berulang kali. Dan keadaan yang tadinya menakutkan, kini kembali tenang. Api unggun tidak sebesar tadi. Angin tak lagi kencang. Bebatuan tidak terlempar lagi. Pepohonan kembali tenang. Tapi sosok tentara menyeramkan itu hilang. Dimas mencari ke segala arah. Yang ada hanya rombongan pendaki zombie yang mengikuti dari Condong Amis. Rombongan itu kembali tiduran, berjejer, layaknya mayat yang akan dimasukkan ke liang kubur. Astaga, mereka lagi. Dimas tertatih dengan tubuh gemetar masuk ke dalam tenda. Tenda ditutup rapat, biar tak ada celah untuk melihat ke dalam. Ya Allah, kenapa rombongan pendaki itu selalu ada? Suara nesting dipukul kencang kerap terdengar. Entah dari mana, padahal tidak ada satupun tenda pendaki di sini. Dimas mencoba memejamkan mata, tubuhnya sudah sangat letih. Tiba-tiba ada ketukan halus di luar tenda sambil memanggilnya. Bang, bang. Astaga, apa lagi sih? Dimas bangun dan membuka pintu tenda. Ternyata di depannya ada pendaki memakai hoodie merah, tapi wajahnya pucat. Tanpa disuruh pendaki itu masuk ke dalam tenda. Dimas yang masih mengantuk hanya terpana melihat pendaki itu. Pendaki itu mengajak Dimas ngobrol. Terakhir sebelum pamit, dia menitip pesan pada Dimas. Bang, kalau nanti ketemu orang tua saya, tolong bilangin saya minta maaf ya. Saya di sini tidak sendirian. Saya punya teman baru, pendaki wanita yang menemani saya. Tapi dia tidak ada di sini. Dia ada di Batu Lingga. Dimas terkejut mendengar perkataan pendaki itu. Loh bang, maksudnya apa?
kita turun bareng aja kalau mau. Tenda abang ada di seberang mana? Teman perempuannya siapa namanya bang? Dimas berharap teman wanita pendaki itu bernama Ratna. Pendaki dengan hoodie merah itu tidak menjawab. Dia pergi dengan senyuman di wajah pucatnya. Dimas memperhatikan langkah pendaki itu yang hilang dalam gelapnya hutan. Sementara rombongan pendaki zombie condong amis sudah tidak ada. Dimas kembali masuk ke dalam tenda. Dia tertidur hingga pagi tiba. Dimas terbangun saat mendengar suara orang ramai, seperti suara pendaki yang sedang berbicara. Dimas heran, bukannya hanya dia yang buka tenda di pos kuburan kuda ini. Semalam dia sama sekali tidak melihat ada pendaki di sini, kecuali sosok pendaki dengan hoodie merah yang masuk ke dalam tenda. Lelaki itu mengumpulkan nyawanya sebelum keluar tenda. Air putih di dalam botol dia minum untuk melepas daganya. Dimas bermimpi seperti dikejar banyak pendaki, dan di antaranya ada Ratna. Di mimpinya itu Ratna bersama dengan pendaki hoodie merah dan dua sosok mistis Gunung Ciremai, Nyi Linggi, dan Nini Pelet. Dimas membuka resleting tenda. Udara sejuk pegunungan di pagi hari sangat menyejukkan. Ketakutan yang dirasakan semalam hilang sudah. Di sekitar tenda terlihat sepi, hanya ada tenda Dimas yang berdiri. Tiba-tiba terdengar suara orang ngobrol, suara laki-laki. Dimas mencari asal suara, dan benar, agak ke bawah sedikit ada satu tenda yang berdiri. Bukannya semalam dia lewat tidak ada siapa-siapa, apalagi tenda yang berdiri. Lelaki itu mendekat, menuruni jalur sedikit. Semakin mendekat ke tenda, suara orang ngobrol tiba-tiba hilang. Dimas heran, bukannya tadi banyak suara orang, kok sekarang sepi? Astaga, apalagi ini? Padahal sudah pagi, kenapa masih ada hal mistis? Sebenarnya hal mistis di gunung bisa terjadi kapan saja, baik pagi, siang, atau malam. Dimas mendekati tenda berwarna biru yang pintunya terbuka sedikit. Halo? Ada orang? Tidak ada jawaban sama sekali. Kembali Dimas berteriak. Halo? Apa ada manusia di dalam? Sebenarnya Dimas khawatir dan takut. Takutnya di dalam ada rombongan pendaki zombie itu. Ternyata. Bang, lu orang bang? Satu orang pendaki dengan topi gunung keluar dari dalam tenda. Lah, gue orang. Lu lihat nih, kaki gue nginjek tanah. Wah, ayo, masuk bang. Dimas masuk ke dalam tenda bersama satu orang pendaki yang tadi keluar. Ternyata di dalam tenda ada 4 orang pendaki lagi yang terlihat ketakutan. Lah, kok ada tenda di sini? Semalam aku lihat nggak ada. Kapan lo semua buka tenda di sini? Kita udah 2 hari bang. Selama 2 hari itu kita di dalam tenda aja, gak berani keluar. Astaga, aku buka tenda semalam. Kok bisa-bisanya aku gak lihat tenda kalian? Oh iya, di antara kalian ada yang pakai hoodie merah. Semalam masuk ke dalam tenda aku. Gak ada bang, lo lihat aja kita pakai hoodie apa. Aku juga dengar suara nesting dipukul. Aku pikir penghuni sini iseng. Lo juga denger gak? Itu kita bang yang mukul nesting, biar yang goib rada takut. Padahal mah gak ngaruh. Jadi, pendaki hoodie merah itu siapa? Sepertinya pendaki itu yang pernah hilang di gunung ini bang. Kita juga lihat pendaki itu mondar-mandir di depan tenda. Tapi yang kita lihat pendaki itu gak sendirian bang. Ada pendaki cewek juga yang bersama dia. Hah? Pendaki cewek? Ciri-cirinya bagaimana? Ternyata ciri-ciri yang dibilang sama pendaki di dalam tenda itu sama dengan ciri dari Ratna. Lu lihat ceweknya gimana? Aku lihat mukanya pucet bang. Aku sempat dengar dia ngomong batu lingga, tapi suaranya halus, lirih. Itu temen aku yang hilang udah seminggu lebih. Apa bang? Itu temen lo? Ternyata selama di pos kuburan kuda,
5 pendaki yang ketakutan di dalam tenda pernah melihat sosok Ratna. Duduk sendirian menangis meminta tolong. Kadang juga berdua dengan pendaki hoodie merah. Aku harus lanjut ke Batu Lingga. Dimas kembali ke tenda. Dia bersiap untuk mendaki sampai pos Batu Lingga. Ratna pasti ada di sana, entah masih hidup atau tidak. Batu Lingga dulu terkenal sebagai persinggahan Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati tidak berada di Batu Lingga, Nyilinggi datang ke tempat tersebut. Dia ingin menggantikan Sunan Gunung Jati, dan tentu saja gagal. Sejak Nyilinggi meninggal, kerap ada penampakan Nyilinggi dengan sosok 2 ekor macan tutul. Nyilinggi kerap dikenal sebagai sosok jahat yang sering mengganggu pendaki hingga tersesat dan hilang. Nini Pelet juga ada di Batu Lingga dengan ilmu pengasihan. Dimas melangkah cepat di jalur. Keinginannya untuk menemukan Ratna sangat kuat. Tiba di pos pengalap, Dimas lebih waspada. Di sini ada 2 hewan jalak hitam dan tawon hitam yang menjemput. 2 hewan ini mengiringi Dimas sampai tanjakan Seruni. Tiba di pos Bapateri, Dimas menghentikan langkah. Di depannya rombongan pendaki zombie itu menghalangi langkahnya. Salah satu dari mereka menghampiri dan menunjuk beberapa lubang di sekitar Bapateri. Lubang-lubang aneh yang mendadak ada, layaknya sebuah kuburan atau makam. Pendaki itu menunjukkan salah satu lubang. Di sana ada nama Ratna. Aku yang melihat itu tidak memperdulikan. Aku lanjut berjalan sambil membaca sholawat. Semakin mendekati rombongan pendaki yang terbujur di tanah, mereka tiba-tiba hilang. Malam menjelang, aku tiba di Batu Lingga. Aku sengaja menggelar flashlight karena tenda aku tinggal di pos kuburan kuda. Sepanjang malam aku berdiam di sana. Dari kejauhan aku melihat sosok wanita ditemani lelaki. Keduanya pendaki. Wanita memakai jeans hitam dan dia adalah Ratna. Pendaki hoodie merah terlihat menemani. Tidak jauh dari mereka ada 2 sosok penghuni Gunung Ciremai. Sosok yang dipenuhi mistis, yaitu Nyilinggi dan Nini Pelet. Dimas yang sedang duduk bangun dan ingin berlari, menghampiri, tapi tubuhnya seperti ada yang menahan. Sosok Ratna mendekat ditemani pendaki hoodie merah. Raut wajah keduanya terlihat dalam kesedihan. Ratna melambaikan tangan dan menjauh bersama pendaki hoodie merah. Tidak ada kata-kata apapun dari sosok Ratna. Ratna berada dalam pelukan Ciremai bersama para pendaki yang hilang dan tewas. Setidaknya ada pendaki hoodie merah yang menjaganya di alam sana. Ternyata memang benar. Ratna ada di Batu Lingga, tapi dalam keadaan sudah menjadi ruh. Tubuhnya tak bisa lagi disentuh. Kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Dia tidak sendirian. Ada sosok pendaki memakai hoodie merah yang tadi menemui Dimas di dalam tenda. Tidak hanya pendaki hoodie merah, ada lagi 2 sosok fenomenal di Ciremai, jalur Linggarjati. Keduanya sosok wanita, Nyai Linggi dan Nini Pelet. 2 sosok itu saling berjauhan, tapi menatap tajam Dimas. Ratna pergi menjauh dengan pendaki hoodie merah. Dimas berusaha mengejar, tapi seperti ada di dimensi lain yang membatasi langkahnya. Tunggu! Ratna! Ratna sama sekali tidak mendengar teriakan Dimas. Dia malah asik bercakap-cakap dengan pendaki hoodie merah. Dimas kembali melangkah, tapi lagi-lagi langkahnya tertahan. Dimas bisa melihat di balik tirai itu ada sosok Ratna yang terdiam di tengah jalur. Wajahnya terlihat pucat dan basah. Kedua tangannya menjulur ke depan, meminta pertolongan. Dimas tidak tinggal diam. Dia terus berusaha mendekati Ratna, tapi tidak bisa. Ratna, kita pulang. Aku tidak bisa masuk ke sana. Ada sekat yang menghalangi. Jadi aku harus tetap berada di gunung ini. Perlahan sosok Ratna hilang di telan kabut bersama pendaki hoodie merah. Sementara 2 sosok menyeramkan itu hilang entah kemana, meninggalkan jejak dengan suara lirihnya. Dimas terdiam di jalur Batu Lingga. Dia memperhatikan sekeliling mencari sosok Ratna.
Kabut yang menelan Ratna juga hilang. Dimas mendekati sebuah batu besar. Di dekat batu itu sosok Ratna hilang bersama pendaki hoodie merah yang ternyata pendaki hilang beberapa tahun lalu yang tidak ditemukan jasadnya. Suara-suara aneh terdengar di telinga Dimas. Bisikan-bisikan goib yang menyuruhnya lompat ke jurang kerap terdengar. Dimas tidak mempedulikan. Tujuannya ke sini untuk mencari Ratna dan membawanya pulang, walaupun hanya tinggal jasadnya. Tapi jasad Ratna hilang tak berbekas, bahkan tulang belulangnya pun tidak ada. Sangat aneh, padahal hilangnya belum juga sebulan, baru 1 minggu lebih. Lompat, lompat. Bisikan menyuruh lompat ke jurang terus terdengar. Hampir saja logika Dimas hilang dan menuruti suara itu. Dimas terus beristighfar dan membaca sholawat. Bayangan sosok Nyilinggi terlihat di sekitar batu besar bersama 2 macan tutul penjaganya. Sosok itu sering mengganggu pendaki, mengganggu konsentrasi pendaki agar salah jalur dan hilang tanpa ditemukan jasadnya. Apa mungkin Ratna hilang karena Nyilinggi? Suasana malam yang sebelumnya sadu berubah menjadi menyeramkan. Angin kencang hampir membuat Dimas terlempar, tapi untungnya Dimas berpegangan pada pohon besar. Suara auman macan terdengar dari arah belakang Dimas. Dimas menoleh. 2 macan tutul besar terlihat mendekati Dimas. Dimas gemetar sangat ketakutan. Di saat seperti ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolong. Dimas membaca doa dan terus bersolawat. Dia teringat garam kasar di dalam tas lempangnya. Dia ambil dan dibacakan solawat. Dihembuskan lalu dilemparkan ke arah 2 macan tutul yang semakin mendekat. Hilang. 2 macan tutul itu hilang. Dimas yakin 2 macan tutul itu makhluk goib yang kerap bersama Nyilinggi. Dimas bergegas melangkah turun untuk menuju tendanya yang terpasang di kuburan kuda. Sepanjang turun gangguan goib Nyilinggi terus menghantui, disertai auman macan tutul. Sesekali Dimas nyaris tersandung akar pohon yang berada di jalur, sampai suatu saat Dimas terdiam, langkahnya terhenti. Di depannya ada sosok lelaki duduk bertelanjang dada di atas batang pohon besar yang melintang di jalur. Sosok lelaki muda itu sedang bermain gitar. Ini apa lagi ya Allah? Dimas gemetar, keringat dingin bercucuran. Dia sadar sosok di depannya itu bukanlah manusia. Perlahan sambil membaca sholawat, Dimas mendekati sosok lelaki muda yang bermain gitar. Suara gitar terdengar begitu menyayat hati, membuat kalbunya menangis. Siapa dia? Apa dia salah satu pendaki hilang di gunung ini? Dimas memberanikan diri melewati sosok lelaki muda itu. Dia ingin cepat tiba di tendanya. Tubuhnya sudah lelah mengalami berbagai teror, tapi setidaknya hatinya lega sudah melihat sosok Ratna di Batu Lingga. Permisi bang. Dimas menyapa sosok lelaki itu yang masih bermain gitar. Tak ada jawaban sama sekali. Dimas terus berjalan dengan sesekali melihat ke belakang. Sosok lelaki itu masih ada, tapi pandangannya beralih menatap Dimas. Hati-hati bang. Sosok lelaki itu menyuruh Dimas berhati-hati. Dimas berhenti dan menoleh. Sosok lelaki muda itu sudah tidak ada, sementara suara alunan gitarnya terus mengalun sadu mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Dimas kembali berjalan. Jalur yang semakin lama semakin menyempit membuatnya kesulitan melangkah. Kadang dia merangkak menuruni jalur sambil berpegangan pada pepohonan di pinggir jalur. Padahal saat naik jalurnya tidak seperti ini. Jalur kembali normal. Dimas berdiri dan melangkah seperti biasa. Tiba di turunan langkahnya terhenti kembali. Di sana ada 2 orang pendaki yang sedang tiduran di jalur. Padahal keadaan jalur menurun. Bagaimana mungkin 2 pendaki itu bisa tiduran di sana? Normalnya mereka pasti akan meluncur ke bawah. Dimas berhenti, menarik nafas, kembali membaca sholawat. Semakin dekat, ternyata sosok itu bukan pendaki, melainkan pocong dengan kain kafan berlumuran darah.
Astaga, brengsek. Amarah Dimas sudah tak tertahan. Dia benar-benar letih. Mengalami teror sepanjang jalur Ciremai. Perasaannya campur aduk, takut, sedih, karena tidak menemukan Ratna dalam keadaan hidup. Dimas terus mengalami teror sepanjang jalur menuju pos kuburan kuda. Sosok lelaki muda bertelanjang dada yang bermain gitar memperingatkan untuk berhati-hati. Alunan petikan gitarnya sungguh menyayat hati, membuat bulu kuduk berdiri. Dimas sadar, lelaki muda itu bukanlah manusia. Kemungkinan dia salah satu pendaki yang tersesat, hilang dan tak bisa pulang. Gunung memang indah, tapi di balik keindahan terselip bahaya untuk para pendaki. Dimas terus melangkah, sesekali kakinya tersandung akar pohon yang melintang di jalur, tapi itu tak mematahkan semangatnya. Setidaknya dia sudah melihat Ratna walaupun dalam keadaan wujud ruh. Jasadnya sama sekali tidak ditemukan, bahkan tulang belulangnya. Ratna hilang tanpa meninggalkan jejak. Hanya ruhnya yang menampakkan diri pada Dimas, bersama pendaki hoodie merah dan dua sosok penunggu Ciremai yang tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian Dimas tiba di pos kuburan kuda. Tendanya masih berdiri. Agak ke bawah sedikit, ternyata tenda milik 5 orang pendaki sudah tidak ada. Kenapa tenda mereka tidak ada? Apa mereka sudah turun? Apa mungkin mereka bukan manusia? Karena tendanya sebelumnya tidak terlihat. Dimas bertanya dalam hati, tapi karena sudah kelelahan dia tidak memperdulikan. Tapi perasaannya mengatakan 5 orang pendaki itu memang manusia. Mungkin mereka buru-buru untuk turun, mengingat mereka yang lebih dulu buka tenda di sini. Dimas masuk ke dalam tenda, merebahkan tubuh. Fisik dan mentalnya sudah sangat lelah. Rencananya Dimas akan turun besok pagi. Pos kuburan kuda tempat yang cukup seram. Banyak penampakan dan suara-suara aneh yang dialami para pendaki, termasuk Dimas. Sosok tentara itu siapa ya? Dimas mengingat kembali pada sosok tentara yang mendatangi, dan juga sosok pendaki hoodie merah yang masuk ke dalam tenda dan menyampaikan pesan. Itu juga pendaki hilang, dan dia juga bersama Ratna. Astaga, Ratna, apa kesalahan yang kamu lakukan? Dimas meyakini Ratna melakukan kesalahan besar yang membuat penghuni Gunung Ciremai murka. Sudut pandang Ratna. Aku terpisah dengan teman-temanku. Aku cari ke segala arah, semua temanku tidak ada. Aku takut sendirian di sini. Tempat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Sosok-sosok aneh banyak mendekatiku. Jalur yang tadi ada mendadak hilang dan terputus. Aku hanya bisa duduk di sebuah batu besar sambil menunggu ada yang menemukanku. Tapi kenapa teman-temanku tidak mencariku? Mereka pulang tanpa memperdulikanku yang terkurung di sini. Tuhan, tolong aku. Aku ingin pulang. Aku ingin keluar dari sini. Berkali-kali aku teriak, sama sekali tidak ada yang mendengar. Tuhan pasti mendengar, tapi mereka diam. Apa salahku? Aku ingat, di jalur tadi, aku membuang pembalut, tanpa ada yang tahu. Aku buang diam-diam di pinggir jalur, saat teman-temanku sudah jauh berjalan di depan. Aku kembali bersama teman-temanku, tapi tiba-tiba suasana berubah. Aku tidak melihat mereka. Aku berada di dimensi lain Gunung Ciremai. Dimas yang sudah berada di dalam tenda tidur dengan lelap. Dia tidak menyadari ada sosok wanita mendekat. Sosok pendaki dengan rambut panjang dan memakai topi. Sosok itu Ratna. Pagi itu Dimas membereskan tenda. Semua perlengkapan mendaki sudah dimasukkan ke dalam keril. Semalam tidak ada gangguan sama sekali. Dimas melangkah turun menuruni jalur. Langkahnya tertatih karena tubuh yang masih letih. Dimas tidak menyadari ada sosok wanita yang ikut dengannya. Sosok itu mengikuti Dimas di belakang. Ternyata sosok Ratna dalam bentuk ruh itu pulang bersama Dimas. Tiba condong amis, semua aman. Rombongan pendaki zombie sama sekali tidak terlihat. Tiba di base camp, Dimas istirahat, minum kopi, dan makan.
Selesai semua, Dimas mencari bus yang menuju Bandung, tempat tinggalnya yang juga tempat tinggal Ratna, Desa Sindang Sari. Bus jurusan Bandung datang. Dimas lekas naik. Perjalanan memakan waktu seharian. Malam menjelang, Dimas baru turun di Desa Sindang Sari. Sosok Ratna masih mengikuti. Dimas tidak menyadari salah satu penumpang bus ada yang ketakutan karena bisa melihat sosok Ratna yang berwajah pucat. Masuk ke dalam Desa Sindang Sari, keadaan sangat gelap. Dimas harus berjalan cukup jauh ke dalam sana. Suara-suara aneh mengiringi langkah Dimas yang saat itu tidak ada ketakutan sama sekali, seperti sebelumnya. Apalagi dia harus melewati pohon besar yang angker. Di pohon itu Dimas bertemu sosok lelaki tua tanpa kepala. Dimas berhenti saat melewati kebun warga. Banyak sekali penampakan yang dilihatnya. Tanpa ada angin, pepohonan bambu di kebun warga bergerak. Lama-kelamaan semakin kencang. Dimas mengamati deretan pepohonan yang bergerak kencang. Dimas mundur selangkah saat melihat ada sosok wanita di antara pepohonan bambu. Sosok wanita tua dengan tali tambang terikat di leher. Sosok itu melihat ke arah belakang Dimas. Bu Wati? Dimas gemetar. Sosok di depannya sangat mengerikan. Itu sosok Wati, Ibu Ratna yang hilang di Ciremai. Tatapan Bu Wati tidak ke arah Dimas, tapi arah belakang Dimas, seakan ada seseorang di sana. Tatapan Bu Wati sedih teramat dalam, seperti kehilangan yang teramat sangat. Sementara itu dari arah belakang Dimas, terdengar suara lirih memanggil ibunya. Suaranya halus dan samar, dan lirih, menusuk kalbu, bukan suara manusia. Dimas menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, sosok Bu Wati melayang mendekat pada Dimas. Bukan pada Dimas, tapi ke belakang Dimas. Dimas ketakutan. Sosok Bu Wati sungguh menyeramkan. Tanpa melihat ke belakang, Dimas lari. Di dalam hati terus membaca doa. Menurutnya ini lebih seram dari melihat apapun di gunung. Mengingat Bu Wati sangat tidak menyukainya, hingga melarangnya berhubungan dengan Ratna. Semakin Dimas berlari, semakin terdengar jejak langkah tanpa wujud. Dimas tiba di rumah Bisaroh yang tak terlalu jauh dari rumah Ratih, ibunya. Dia berhenti tepat di depan pagar rumah Bisaroh. Sepertinya Bisaroh ada di rumah. Dimas mendengar suara Bisaroh sedang mengobrol entah dengan siapa. Suara di dalam rumah itu terdengar ramai. Banyak juga suara anak-anak kecil sedang bercanda. Sosok yang mengikuti Dimas juga berhenti. Jejak langkahnya tak terdengar lagi. Tiba-tiba, pintu rumah Bisaroh terbuka. Itu memang benar Bisaroh. Anehnya, saat melihat Dimas, Bisaroh terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke belakang Dimas. Tentu saja Dimas heran, siapa yang ditunjuk oleh Bisaroh. Lelaki tampan itu belum mengetahui kalau sosok Ratna dalam bentuk ruh ikut pulang, kembali ke desanya. Astaga, tetangga Dimas yang baru saja pulang dari bekerja ketakutan melihat sosok di belakang Dimas. Itu Ratna. Sosok itu yang kerap mengetuk pintu rumah warga di tengah malam. Pakaian yang dikenakan juga sama saat dia hilang. Dimas menoleh ke belakang. Sama sekali tidak ada siapa-siapa. Kenapa mereka berteriak, menyebut nama Ratna? Apa mungkin Ratna ada di sini? Sosok Ratna terus mengikuti di belakang. Sementara itu Bisaroh sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintunya rapat-rapat. Ratna memang keponakannya, tapi semenjak hilang Ratna yang dikenal baik berubah menjadi menyeramkan dan sering meneror warga di tengah malam. Sampai tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Dimas tiba di rumah. Ibunya dan juga Mang Sarip sudah menunggu. Mereka khawatir karena Dimas pulang terlambat. Mereka takut terjadi apa-apa dengan Dimas di Gunung Ciremai. Ya Allah Dimas, kenapa pulangnya telat 1 hari? Ibu khawatir nak. Bagaimana Ratna? Apa sudah ditemukan? Dimas tidak menjawab. Tubuhnya letih. Teror di Gunung Ciremai membuat mentalnya hancur. Dimas melihat Mang Sarip yang tertegun melihat arah belakang Dimas. Pandangannya tajam ke satu titik. Ada apa, Mang? Mang Sarip menunjuk arah di belakang Dimas.
Ada yang ikut. Ikut? Siapa yang ikut? Dimas bertanya. Biarpun sebenarnya dia menyadari ada sosok yang terus mengikuti di jalur turun gunung Ciremai. Dimas tidak terlalu memperdulikan. Di gunung sudah biasa diikuti sosok. Paling sampai base camp, mereka hilang. Tapi kali ini Dimas diikuti sampai desanya. Bahkan ke rumahnya. Siapa yang ikut, Mang? Dimas melihat ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya suara desiran angin dan gesekan dedaunan. Ratna yang ikut. Ternyata sosoknya juga ada di Batu Lingga dan mengikuti Dimas. Di saat malam hari, sosok Ratna kerap mengetuk pintu rumah warga setiap malam. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.